Menjadi orang Kristen tidak otomatis kita sudah jadi orang soleh. Mengapa? Sebab banyak orang mengaku Kristen, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Jadilah Kristen sejati setelah kita percaya Yesus, maka kita harus mengalami kelahiran baru dengan menunjukkan buah-buah pertobatan. Alkitab berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan mau agar kita menunjukkan bahwa hidup kita bertobat, menjadi contoh dan teladan. Ada perubahan hidup yang akan membuat orang melihat Yesus mengubah hidup kita. Hari ini, saudaraku, jangan jadi Kristen gadungan. Jadilah Kristen yang sejati. Dengan kita hidup benar, hidup soleh di hadapan Tuhan dan sesama. Hari ini, ketika dunia sedang dipenuhi dengan begitu banyak kehancuran, mari kita belajar tetap hidup takut akan Tuhan. Ayo yang mau coba ketiklah, katakan, saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sekali lagi coba ketik, katakan, saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini saya bersyukur saya boleh melayani saudara. Saya Pastor Lukas Kusuma dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, percayalah bahwa di dalam Yesus, kita mendapatkan keselamatan dan pengharapan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan merendahkan diri kita, memuji dan menyembah Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan sanggup mengubah beban menjadi berkat. Bersama dengan BMC Worship, naikkan pujian ini. Tuhan Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan kita. Dialah sumber di atas segala sumber mujizat. Mari kita semakin yakin dan percaya hanya di dalamnya saja kita beroleh kemenangan. Haleluya. Jadi
melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Haleluya. sudah terima mujizat hari ini Bapa. Kami alami mujizat bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Itulah pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan BMC Worship. Jika Anda percaya, ayo coba ketiklah di live chat maupun di komen, katakan, aku percaya ada mujizat di dalam Yesus. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat di dalam Yesus. Saya kembali menyapa bagi setiap saudara, sahabat Mesbah Mujizat, dimanapun Anda berada.
baik di desa, di kota, maupun di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan di negara-negara yang lain di mana Anda menyaksikan program ini. Biarlah berkat Tuhan serta pelindungan Tuhan makin nyata dalam hidup kita. Saudaraku, jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan jangan lupa Anda komen yang baik, serta pencet like-nya, jempolnya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini, saudara sekalian, saya rindu membagikan berkat firman Tuhan dengan sebuah tema, berkat anak soleh. Kalimat berkat anak soleh sering kita dengar, dan apa sih arti kata soleh? Soleh artinya adalah taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Soleh artinya taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan percayalah, ada berkat bagi anak soleh. Saudara, jangan alergi dulu dengan kata berkat. Karena berkat tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi ada begitu banyak berkat yang Tuhan janjikan ketika kita menjadi anak soleh, menjadi orang yang benar. Yang mau jadi anak soleh, katakan, saya mau taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ayo coba ketik, saya mau taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita lihat apa berkat bagi anak soleh. Mazmur 37, lihat pada ayat yang ke-25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat yang ke-26, perhatikan janji Tuhan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Pemazmur Daud mengingatkan buat kita betapa berkat Tuhan bagi anak soleh. Saudara lihat bahwa berkat anak soleh adalah tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Lihat, Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Kalau Anda mau tidak ditinggalkan Tuhan sedetik pun, belajarlah jadi anak yang soleh. Bahkan dikatakan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tidak akan pernah. Namun tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Berkat anak soleh tidak hanya kita akan disertai Tuhan, tidak ditinggalkan Tuhan, namun juga selalu dicukupi oleh Tuhan. Bahkan hidupnya bisa menjadi berkat. Bahkan anak cucu orang soleh, anak cucu orang benar, akan menjadi berkat. Haleluya. Saudaraku, luar biasa sekali betapa Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita saat kita menjadi orang benar, anak soleh. Selalu dicukupi oleh Tuhan setiap kebutuhan kita saat kita menjadi orang benar atau anak soleh. Bahkan hidup kita bisa menjadi berkat, bahkan keturunan kita pun diberkati dan menjadi berkat. Lihat betapa hebatnya, betapa luar biasanya ketika saudara dan saya mau taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Apalagi berkat anak soleh. Mazmur 34 ayat 20 berkata, kemalangan orang benar atau anak soleh banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat ini menjelaskan buat kita, bahkan memberikan sebuah pelajaran penting, bahwa jika kita jadi anak soleh, kita menjadi orang benar, bukan berarti bahwa kita tidak pernah
mengalami yang namanya kemalangan, masalah, pergumulan, kegagalan, kemiskinan. Tapi dikatakan kemalangan orang benar banyak, kita bisa mengalami banyak masalah, kita bisa mengalami banyak pergumulan, tetapi Tuhan melepaskan dia, melepaskan kita orang soleh, orang benar dari semuanya itu. Haleluya. Ternyata berkat anak soleh dari ayat ini adalah Tuhan melepaskan kita dari kemalangan. Haleluya. Kita boleh tinggal di kota Malang. Kita boleh asli lahir dari kota Malang. Namun Tuhan melepaskan kita dari hidup yang malang, dari kemalangan. Yang percaya, ayo coba ketik katakan, saya mau terima berkat anak soleh. Haleluya. Kita akan disertai Tuhan, tak pernah ditinggalkan, selalu dicukupi Tuhan, hidup menjadi berkat, bahkan kita dilepaskan Tuhan dari kemalangan. Nah, lihat betapa beruntungnya jika kita jadi orang yang benar, anak soleh. Pertanyaannya sekarang, sudahkah saya, sudahkah saudara menjadi anak soleh, menjadi orang benar? Sekali lagi saya katakan, bahwa tidak otomatis jadi Kristen, maka kita jadi anak soleh atau orang benar. Karena banyak orang Kristen gadungan. Namun ketika kita jadi Kristen yang sejati, maka kita akan menunjukkan ciri-ciri orang benar, ciri-ciri anak soleh. Apa saja ciri-ciri anak soleh atau orang benar? Saya bagikan ada 4 poin hari ini. Yang pertama, ciri orang benar atau anak soleh yang pertama adalah cara hidupnya benar. Namanya saja orang benar, jadi ciri yang pertama, cara hidup kita harus benar. Kita harus jadi benar, saudaraku, bukan karena kekuatan kita, namun karena kita dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Yesus. Sekali lagi, tidak bisa kita benar dengan kekuatan kita. Namun ketika kita menerima Yesus, maka kita dibenarkan di dalam Kristus. Tapi setelah kita dibenarkan, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Sama seperti orang yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas. Hakim berkata, kamu salah. Namun karena kamu baru pertama kali buat salah, dan saya percaya kamu orang yang baik, kamu orang yang jujur, maka saya ampuni. Maka orang itu dari melanggar dibenarkan. Dari orang salah dibenarkan. Tapi jangan setelah dibenarkan oleh hakim itu, mentang-mentang hakim baik, lalu kemudian kita melanggar dan melanggar lagi peraturan lalu lintas. Akibatnya kita akan kena yang namanya hukuman. Orang yang saleh, orang yang benar, yang pertama cara hidupnya benar. Lihat di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar itu harus benar kelakuannya, harus bersih kelakuannya, harus jujur, harus takut akan Tuhan, harus hidup benar, maka dikatakan berbahagialah keturunannya. Anak cucu kita, keluarga kita akan bahagia. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan orang soleh yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, yang pertama, ciri orang benar, anak soleh, adalah cara hidupnya benar. Ayo coba ketik katakan, cara hidup saya harus benar. Jika ada saudara yang hari ini cara hidupmu sedang berbelok-belok dalam dosa, hai para pengusaha, hai para kaum profesional, hai para pejabat negara, jika cara hidup kita ternyata belum benar, masih ada banyak dosa-dosa atau hal-hal buruk, pelanggaran-pelanggaran yang kita sembunyikan, ayo kita bertobat
dan kita menghasilkan buah pertobatan dengan cara hidup yang benar. Anak soleh atau orang benar, yang pertama, bersih kelakuannya, cara hidupnya benar. Ayo yang mau coba katakan, cara hidup saya harus benar. Sekali lagi, cara hidup saya harus benar. Yang kedua, saudara sekalian, apa ciri anak soleh atau orang benar? Responnya benar. Saat melewati apapun juga, maka anak soleh atau orang benar akan berespon benar. Lihat di dalam Amsal 28 ayat yang pertama dikatakan, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman, secure, seperti singa muda. Lihat bagaimana orang fasik, orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup di dalam pelanggaran, akan lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Alias orang fasik, orang berdosa akan selalu dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Selalu hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Tetapi orang benar, orang soleh, merasa aman seperti singa muda. Sekalian lihat betapa luar biasanya. Orang yang soleh atau orang benar, responnya pun benar. Orang fasik hidup dalam ketakutan, tetapi orang benar saat menghadapi apapun tidak berespon ketakutan, tetapi merasa aman seperti singa muda. Mengapa pemazmur Daud menggambarkan seperti singa muda yang merasa aman? Saya pelajari singa muda merasa aman sebab dia tahu ada induk singa yang akan membela dia dari setiap bahaya. Hal yang sama ketika kita hidup soleh, hidup benar, maka saudara sekalian kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh respon kita benar dalam menghadapi apapun juga. Berespon benar di tengah-tengah kesusahan. Ketika kita susah, kita harus berespon benar, tidak mau menjual iman, tidak mau menjual harga diri, atau bahkan menjual diri hanya demi supaya kita keluar dari kesusahan. Orang yang benar adalah orang yang berespon benar di tengah kesuksesan dan kelimpahan. Saudara, lihat betapa banyak orang setia hidup benar, takut akan Tuhan saat susah, saat menderita. Tapi berapa banyak orang setelah sukses, berhasil, hidup berkelimpahan, justru mereka akhirnya berespon salah. Mereka akhirnya jatuh terjungkal oleh kemakmuran. Mereka terjerembab oleh dosa, oleh kesombongan, oleh semua jebakan perangkap iblis. Hari ini, dalam keadaan apapun, beresponlah benar. Ingat bahwa respon yang benar akan membawa kepada kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Saudara sekalian, kita juga harus berespon benar di tengah pujian maupun caci maki. Saat orang memuji kita, kita bersyukur. Namun saat orang mencaci maki kita pun juga berespon benar, tidak kepahitan. Berespon benar di tengah tantangan dan godaan. Saat kita lewati godaan dosa, saat kita lewati godaan saudaraku seks, godaan korupsi, godaan-godaan yang lain, apakah kita berespon benar ataukah tidak? Nah, orang yang benar, anak soleh. Yang kedua, responnya benar. Ayo coba katakan, saya harus berespon benar dalam segala keadaan. Sekali lagi katakan, saya harus berespon benar dalam segala keadaan. Yang ketiga, apa ciri orang soleh, anak soleh? Yang ketiga adalah perkataannya benar. Bukan hanya, saudaraku, kita harus berespon benar. Bukan hanya kita harus menjadi orang yang, saudaraku, cara hidupnya benar. Tetapi yang ketiga, perkataan kita harus benar.
Lihat di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Lihat bagaimana bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Perkataan orang yang soleh, orang yang benar akan benar dan jadi berkat. Akan menggembalakan, menuntun dan memberkati banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Perkataan orang benar bisa dipercaya dan diandalkan. Jika ia berkata ya, maka dia akan benar-benar menepati janjinya. Mari kita belajar, memang sangat mudah untuk berjanji, tapi sulit untuk menggenapi. Tetapi ketika kita mau jadi anak soleh yang diberkati, maka perkataan kita harus benar. Hidup dan mati dikuasai oleh perkataan. Mari kita punya integritas, bisa dipercaya dalam perkataan kita. Sebab perkataan kita, perkataan yang benar. Ayo yang mau coba ketik katakan, perkataanku harus benar. Sekali lagi, perkataanku harus benar. Saudara, hindari dan buang kebiasaan suka berbohong. Kebiasaan suka menipu. Kebiasaan untuk tidak tepat janji. Perkataan kita haruslah perkataan yang penuh dengan berkat, menggembalakan orang lain, menjadi berkat, membawa tuntunan. Jangan sampai malah kita menyebarkan hoax atau mengujar kebencian yang akhirnya membuat orang lain penuh dengan kebencian. Tapi biar perkataan kita menggembalakan, jadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, yang keempat, ciri-ciri anak soleh atau orang benar. Yang keempat adalah perbuatannya benar. Perbuatannya benar. Saudara sekalian, lihat bagaimana bukan hanya, saudaraku, cara hidup kita benar, tetapi perbuatan kita juga harus benar. Lihat saudaraku, di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara sekalian, lihat bagaimana gereja Tuhan di akhir zaman yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah gereja yang memakai pakaian putih, bersih, berkilau-kilau. Ini berbicara tentang perbuatan yang benar dari setiap orang-orang kudus. Perbuatan kita harus seperti kain lenan halus yang putih bersih, berkilauan. Perbuatan kita haruslah benar, haruslah bersih. Dan hari ini saudara sekalian, kalau ada perbuatan kita yang masih berbelok-belok, berbelat-belit, yang masih penuh dengan tipu muslihat, yang tidak jujur, yang dalam keadaan kita merugikan orang lain, mari kita bertobat dan kita mau perbuatan kita menjadi perbuatan yang benar. Yang mau katakan, perbuatanku harus benar. Sekali lagi, Yesus datang mencari orang berdosa seperti saya dan saudara. Tetapi dia mau agar kita diubah dan mau berubah menjadi orang yang soleh, orang yang benar. Kesimpulannya saudara sekalian, mari kita percaya, jadilah anak soleh atau orang benar. Sebab Tuhan memberkati orang soleh atau orang benar. Apa berkat anak soleh? Tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Orang lain boleh meninggalkan kita, namun kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, itu segala-galanya bagi kita. Selalu dicukupi oleh Tuhan, tak pernah minta-minta, namun bahkan hidupnya bisa jadi berkat. Bahkan Tuhan melepaskan kita dari setiap kemalangan-kemalangan yang ada. Bagaimana ciri anak soleh atau orang benar? Yang pertama, cara hidupnya benar. Cara mengatur uangnya benar. Cara mengatur keluarganya benar. Cara bisnisnya pun juga benar. Cara mengatur pelayanannya pun juga benar. Dan yang kedua, responnya benar.
Kita harus berespon benar dalam segala keadaan, karena respon menentukan nasib dan masa depan kita. Yang ketiga, perkataannya benar. Perkataan kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan dan oleh sesama kita. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara sekalian, perbuatannya benar. Perbuatan kita, tingkah laku kita harus mencerminkan Kristus, supaya akhirnya orang melihat Yesus ada dalam hidup kita. Haleluya. Yang mau, ayo coba ketik, katakan, saya mau menerima berkat anak soleh. Sekali lagi, saya mau menerima berkat anak soleh. Saudara, besok hari Selasa, secara live streaming dalam Mesbah Mujizat, saya akan sampaikan, awas, cara modern bunuh diri. Awas, ada cara modern bunuh diri. Dan saudara sekalian, saya percaya hari ini, ketika kita mau hidup benar, jadi anak soleh, di tengah situasi yang sulit apapun, maka percayalah penyertaan Tuhan nyata, pemeliharaannya, bahkan Tuhan akan meluputkan kita dari setiap kemalangan. Siapa mau jadi anak soleh, siapa mau jadi orang benar, dan mau diberkati Tuhan, mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan firman-Mu. Ampuni kalau selama ini kami hanya jadi Kristen gadungan, tapi mulai hari ini kami mau jadi Kristen sejati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami mau menghasilkan buah pertobatan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau jadi orang soleh, anak soleh, orang benar, dan kami percaya orang benar akan diberkati, dipelihara, jadi berkat, bahkan akan disertai dan tak pernah ditinggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau punya cara hidup yang benar. Kalau ada cara hidup kami yang selama ini kacau, kami mau perbaiki. Kami mau berespon benar dalam segala keadaan. Dan kami juga mau Tuhan, perkataan kami benar, perbuatan kami benar. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Dan sekarang Tuhan, biar Engkau yang sudah membenarkan kami, menolong kami, untuk kami berjalan dalam kebenaran terang firman Tuhan. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang mengalami persoalan keluarga Tuhan tolong, yang mengalami masalah ekonomi, pekerjaan, hutang Tuhan tolong, dan biar mujizat-Mu terjadi. Beri kami hikmat, dan mulai sekarang kami mau jadi anak soleh, jadi orang benar, dan kami percaya kami akan keluar, diluputkan Tuhan, dari setiap kesukaran demi kesukaran, karena Yesus ajaib. Mari sekarang angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah engkau ketika engkau mau jadi orang benar, anak soleh di dalam Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo lagi, ketiklah, katakan, saya mau tinggalkan kebiasaan orang yang fasik. Katakan, saya mau tinggalkan kebiasaan orang yang fasik. Percayalah, anak soleh, orang benar, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, jika Anda diberkati oleh program YouTube channel ini, jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, Anda pencet like-nya, jempolnya, Anda komen yang baik dan share kepada teman-teman saudara. Follow Instagram saya Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center, di Facebook juga ada Bethany Church. Dan jangan lupa, jangan lewatkan YouTube channel Bethany Miracle Center. Selalu hadir setiap hari, dari Senin sampai Sabtu, setiap jam 7 malam waktu Jakarta atau jam 8 pagi waktu New York, Amerika. Dan hari Minggu akan ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center Philadelphia, jam 18.50 sore waktu Jakarta, dan juga jam 20.50 malam waktu Jakarta. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kita. Di tengah dunia yang makin gila, di tengah dunia yang makin hancur, mari kita tetap menjadi anak soleh, orang benar, yang takut akan Tuhan, yang cara hidupnya benar, responnya benar, perkataannya benar, dan perbuatannya benar. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Saya Pastor Lukas Kusuma menyampaikan shalom dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa besok. God bless you all.